Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tangdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Kaprodi PGMI Dr. Haji Firdaus Ainul Yakin MPDI. Yang saya hormati pembimbing 1 dan pembimbing 2, yakni Bapak Ainul MPDI dan Ibu Ivon Hafidatil Kiromi MPDI. Dan yang saya banggakan orang tua saya dan suami saya, semoga diberi kesehatan dan rezeki yang lancar, amin. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah dari Universitas Islam Zainul Hasan Genggong dari Prodi PGMI dengan NIM 0499. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Peran Kompetensi Kepribadian Guru dalam Menguatkan Karakter Humanis dan Religius di Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Jannah Tambelang Krucil. Secara normatif, kompetensi kepribadian guru meliputi kemantapan moral, kedewasaan, kearifan, dan keteladanan. Namun dalam praktik di lapangan masih terdapat kesenjangan antara standar ideal dan realitas. Studi pendahuluan di MI Miftahul Jannah menunjukkan adanya variasi dalam implementasi kompetensi kepribadian guru, di mana sebagian guru telah menunjukkan sikap humanis seperti empati, komunikatif, dan menjadi teladan dalam interaksi sehari-hari. Di sisi lain, masih ditemukan lemahnya nilai-nilai karakter pada sebagian siswa, seperti rendahnya kepedulian sosial, kurangnya disiplin, dan terbatasnya kemampuan membangun relasi positif. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai humanis belum optimal. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya respect gap terkait belum jelasnya implementasi konkret kompetensi kepribadian guru dalam pembelajaran serta kontribusi terhadap pembentukan karakter nilai humanis. Rumusan masalah, yakni yang pertama, bagaimana peran kompetensi kepribadian guru di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Jannah Tambelang Krucil. Yang kedua, bagaimana karakter humanis dan religius peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Jannah Tambelang Krucil. Yang ketiga, bagaimana peran kompetensi kepribadian guru dalam menguatkan karakter humanis dan religius di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Jannah Tambelang Krucil. Yakni tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu yang pertama, untuk mendeskripsikan peran kompetensi kepribadian guru di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Jannah Tambelang Krucil. Yang kedua, untuk mendeskripsikan karakter humanis dan religius peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Jannah Tambelang Krucil. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan peran kompetensi kepribadian guru dalam menguatkan karakter humanis dan religius di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Jannah Tambelang Krucil. Selanjutnya yakni manfaat penelitian. Manfaat penelitian yakni ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis, di mana manfaat teoritis secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mengembangkan khazanah keilmuan di bidang pendidikan, khusus pendidikan Islam dan pendidikan karakter. Yang kedua, manfaat secara praktis. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan, pemahaman, dan referensi praktik bagi yang pertama guru, yang kedua lembaga pendidikan, yang ketiga peserta didik, yang keempat peneliti, dan yang kelima peneliti selanjutnya. Dalam penelitian terdahulu, yakni yang pertama Siti Nuraini 2018 dengan judul Implementasi Pendidikan Karakter Humanis Religius di Madrasah Ibtidaiyah,
Yang kedua, Ahmad Fauzi 2019 dengan judul Peran Guru dalam Membentuk Karakter Humanis Peserta Didik di Sekolah Dasar. Yang ketiga, Lailatul Hasanah 2020 dengan judul Strategi Guru dalam Menanamkan Karakter Islam di Madrasah Ibtidaiyah. Yang keempat, Ahmad Zainuddin 2021 dengan judul Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Humanis dalam Pembelajaran Madrasah. Yang kelima, Abdurrahman Mas'ud 2012 dengan judul Pendidikan Humanis dan Religius dalam Konteks Pendidikan di Indonesia. Yang keenam yakni Siti Rahmawati 2018 dengan judul Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru Terhadap Pembentukan Akhlak Siswa di MI Al-Hidayah. Yang ketujuh, Nur Aini 2020 dengan judul Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru dalam Pembentukan Karakter Siswa di MI Negeri 1 Malang. Selanjutnya yakni landasan teori. Landasan teori ada 3, yaitu yang pertama, kompetensi kepribadian guru. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, arif, berwibawa, serta berakhlak mulia, sehingga dapat menjadi teladan bagi siswa. Yang kedua, karakter humanis. Karakter humanis merujuk pada sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menghormati martabat setiap individu, serta menumbuhkan empati dan nilai-nilai karakter humanis, yakni meliputi empati, toleransi, keadilan, menghargai perbedaan, serta kemampuan kerjasama. 3, yakni karakter religius. Karakter religius adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan keimanan, ketakwaan, serta kepatuhan terhadap ajaran agama. Religiusitas tidak hanya tampak dalam ritual ibadah, tetapi juga dalam sikap jujur, amanah, rendah hati, dan berbuat baik kepada sesama. Di sini perbedaan karakter humanis anak usia dini dan orang dewasa, yakni sikap humanis pada anak usia dini masih bersifat sederhana, spontan, dan mempengaruhi oleh emosi serta bimbingan dari orang dewasa, sehingga belum stabil. Anak menunjukkan kepedulian dalam bentuk dasar seperti berbagi dan menolong teman. Sedangkan pada orang dewasa, sikap humanis adalah lebih matang, sadar nilai, dan konsisten. Perilakunya didasarkan pada pertimbangan moral, etika, serta tanggung jawab sosial, sehingga kemampuan menunjukkan empati dan kepedulian secara lebih mendalam dan terarah. Selanjutnya yakni kerangka konseptual. Dalam kerangka konseptual yang mana diawali dengan degradasi moral siswa, kemudian di bawahnya terdapat 4 kompetensi guru, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Yang mana dalam kompetensi kepribadian bisa menguatkan moral siswa lebih baik, karena dalam kompetensi kepribadian guru memiliki peran guru, yakni mantap, stabil, arif, berwibawa, dan dewasa. Di mana hal ini menjadi penguat karakter peserta didik, baik berupa karakter humanis, empati, toleransi, keadilan, menghargai perbedaan dan kerjasama, dan juga karakter religius, jujur, amanah, rendah hati, dan perilaku baik. Proses penelitian, di mana proses penelitian yang A. Pendekatan dan jenis penelitian, di mana di sini pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif kualitatif. Yang B. Kehadiran peneliti. Peneliti hadir secara langsung di lapangan sebagai instrumen utama dalam penelitian. C. Data dan sumber data, yakni ada 2. Yang pertama, data penelitian.
ada data primer dan data sekunder. Yang kedua, sumber data, yakni dari kepala sekolah atau kepala madrasah, guru, peserta didik, dan dokumen madrasah. D. Teknik pengumpulan data, yakni ada 3. Yang pertama, observasi, wawancara, dan dokumentasi. E. Teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif dan berlangsung secara simultan melalui tiga tahapan utama, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. F. Keabsahan data. Keabsahan data dilakukan melalui 3 tahap, yakni triangulasi, member check, ketekunan pengamatan. Yang terakhir, yakni kesimpulan. Dalam kesimpulan tersebut, kompetensi kepribadian guru berperan penting dalam menguatkan karakter humanis dan religius peserta didik, karena guru sebagai teladan peserta didik dan subjek utama yang paling dekat dengan siswa di lingkungan sekolah. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.